Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di FS Channel. Episode kali ini kita masuk di FS Story. Nah, kali ini udah ada narasumber nih dari bro gue nih. Kali ini kita mau ngomongin ta'aruf. Nah, karena bro gue ini udah menikah kemarin dengan proses ta'aruf. Nah, Insyaallah. karena gue belum tahu nih, belum jelas, terus ada request dari teman-teman juga. Kita simak penjelasannya aja kayak gimana. Silakan bos, diperkenalkan namanya bos. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, penonton FS Channel. Nggak ada yang nonton. Perkenalkan, nama saya Vicky Dwi Adam, dipanggil Vicky. Alhamdulillah saya sudah menikah tahun lalu, tepatnya 12 April 2020 bersama perempuan bernama Asri Salviani melalui insya Allah proses ta'aruf kayak gitu. Oke. Berarti waktu musim COVID ya, Ki? Iya, benar. Waktu kalau nggak salah ya, waktu pertama kali kan COVID katanya orang Depok tuh, 1 orang. Nah, di situ rencana tetap berjalan kayak biasalah. Mau undang-undang, akad juga mau di masjid. Kalau nggak salah itu akhir Maret. Nah, pas masuk bulan April, COVID mulai rame, mulai edaran nggak boleh keluar kemana-mana. Kebetulan kediaman istri juga lumayan ketat RW-nya, makanya dia akhirnya DKM masjidnya ngeluarin surat nggak boleh ada akad, nggak boleh ada apa-apa. Akhirnya nikah cuman di KUA. Tapi alhamdulillah jam 12 siang sudah selesai, sudah bisa dibawa pulang istrinya. Alhamdulillah. Berarti irit deh, Ki. Ya, alhamdulillah. Ya, KUA 600.000, kalau nyuruh orang ya sambil ngupain mungkin 1,5 juta. Terus makan-makan ya nggak sampai 5 juta lah harusnya. Berarti nggak ada alasan ya kalau buat nunda-nunda nikah, nggak ada biaya lagi di musim COVID ya? Mumpung harusnya bisa nikah. Oke. Ini kembali ke topik kita, Ki, tentang ta'aruf nih. Ya. Ta'aruf tuh gimana sih, Ki? Maksudnya gimana ta'aruf tuh apa gitu? Ta'aruf kalau secara arti biar jelas teman-teman boleh searching sendiri. Cuman ini mah sedikit pemahaman saya aja. Ta'aruf itu proses perkenalan teman-teman, pencarian teman-teman menuju pernikahan. Jadi ta'aruf itu perkenalan kedua calon pengantin yang nggak kayak orang biasanya gitu pacaran gitu, nggak. Kita kenal dari akun IG namanya ta'aruf.co.id. Nah, ada nih. Iya, buat teman-teman yang mau ta'aruf boleh kepoin akun itu. Jadi gini, di akun itu nih di posting siluet kalau perempuan itu manusia berkerudung, tapi kalau misalnya laki-laki manusia berpeci. Lalu di bawahnya tuh ada semacam biodata, namanya, tanggal lahir, hobinya dia, manhajnya dia, kebiasaannya dia, pendidikan, pekerjaan, semuanya. Di akhir ada kontak email. Nah, kita berhubungan via email. Kenapa via email? Saya paham mungkin lebih aman karena orang-orang kan jarang posting foto, nggak bisa lihat story, nggak bisa apa-apa di email. Nah, nanti teman-teman silahkan nge-email. Kalau teman-teman mau dipublish di akun tersebut, tinggal DM adminnya. Terus nanti kalau nggak salah infak seikhlasnya, kata istri saya. Soalnya istri saya yang daftar. Kalau saya mah cuman buka akunnya. Nah, terus lihat siluet saya tentuin dulu. Jadi saya prosesnya 2 kali sampai dapat istri saya ini. Yang pertama belasan orang deh, lupa pokoknya belasan orang. Kriterianya umur doang, mon. Ini Farid dipanggilnya temuan Pak. Kriterianya itu kalau nggak salah umur 19 sampai 24, karena mikirnya pengen nggak boleh yang lebih tua nih, boleh seumuran tapi kalau bisa yang lebih bawah. Nah, akhirnya dapet tuh. Dari proses yang pertama yang sampai tukeran nomor WhatsApp itu ada 6 orang. Oh, berarti udah tukeran nomor nih? Iya, panjang lah prosesnya di email gitu kan. Nah, oh iya, buat laki-laki, pertanyaan pertama nih, karena kan kita saling ngirim CV nih, saling baca CV, kan pekerjaan ada, apa, pendidikan ada. Pertanyaan pertama setelah itu biasanya ngerokok enggak. Itu makanya buat laki-laki yang merokok, ya usahain berhenti lah, karena ngerokokan nggak baik. Kayak gitu.
Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Dari proses yang pertama itu dapat satu nama akhwatnya, ya adalah dia orang ini orang Ujung Genteng. Nah, itu orang Ujung Genteng, jauh. Saat seumuran, orang tua setuju sebenarnya sama dia karena kan pendidikannya juga bagus. Dia itu kalau nggak salah alumni UIN Bandung. Nah, si Fulan lah namanya. Cuman karena pertimbangannya jarak, akhirnya nggak jadi. Terus nyari lagi, dapet lah. Yang kedua pun gitu, saya nge-email 9 atau belasan orang gitu, lupa. Tapi ini di akun yang berbeda berarti? Masih akun IG-nya? Di akun IG-nya sama. Oh, sama. Kan kita kalau nge-scroll ke bawah banyak. Nah, terus kan yang kemarin sama yang sekarang mungkin dia ada update peserta baru gitu. Nah, kebetulan sekarang mah saya mempertimbangkan lokasi. Jadi selain umur, lokasi juga di Bogor. Kota Bogor, umur masih sama 19 sampai 24. Nah, akhirnya kalau nggak salah 5 atau nggak sampai 10 yang sampai tukeran nomor WhatsApp. Nah, teman-teman di situ juga bisa lihat dari cara dia chattingan, dari cara apa. Kalau emang yang ta'aruf itu pilihan pertama itu kelihatan. Soalnya saya nemu ada perempuan yang dia mau ta'aruf tapi profilnya nggak pakai kerudung, kan aneh. Masa nggak pakai kerudung mau ta'aruf? Promo berarti promo. Agak nggak masuk akal maksudnya gitu. Nah, terus kan di situ juga kita bisa tanya jawab tentang kepribadiannya lah, tentang apa keilmuannya atau tentang kebiasaannya. Nah, di situ lama-lama seleksi alam, ya qadarullah juga, Allah emang udah nakdirin. Alhamdulillah pertama kali emailan sama istri itu kalau nggak salah awal Februari deh. Oke, lanjut. Awal kali emailan sama istri itu mohon maaf kalau salah waktunya, kalau nggak salah awal Februari emailan. Nah, dia kan kerja di Tebet, nah akhirnya kita atur waktu, sempet tuh miss, dia pulang ke Bogor, tapi semua waktunya habis sama keluarga, ya kita harus ngerti kan, karena maksudnya juga saya pengen ketemu dia tuh bareng sama keluarganya, tapi emang kegiatannya lagi full, ya udah. Nah, terus akhirnya ketemu ini 14 Februari yang orang-orang Valentine, kita mah enggak. Pas tanggal Valentine 14-nya. 14 Februari dia jadi ya beberapa hari sebelum 14 Februari dia bilang gini, ya udah kalau mau kenal sama keluarga mah datang aja ke rumah. Nah, akhirnya pertama kali tuh 14 Februari nemuin ibunya sama mamangnya. Jadi mamangnya itu kayak juru bicara keluarganya gitu, perantara. Ya, gitulah. Nah, di situ saya jelasin bahwa saya tuh serius mau nikah dalam waktu dekat, dan kita berdua walaupun baru ngobrol via chat udah sepakat mau sama-sama menikah. Berarti pertama ketemu langsung bawa keluarga? Itu belum ketemu. Oh, sama orangnya belum, dia masih kerja. Jadi saya sendiri sama keluarganya. Saya samperin ke rumahnya, udah tuh. Nah, terus mamangnya juga sempat bercanda, emang yakin nanti kalau si Fulan nama istri Asri, nanti kalau si Asri jalannya ngerondang kumaha aja coba ngeri tadi. Nah, curhat teh mang insya Allah mah ya tinggal mah ngarondang gawe. Udah tuh akhirnya di situ udah sepakat, tapi dengan catatan gini, keluarganya Asri juga mau ngecek saya, wajar kan, mau ngecek rumah. Udah tuh akhirnya setelah itu, sebelum pertemuan dua keluarganya dia dulu datang ke rumah. Nah, itu lupa tuh, kalau nggak salah selang seminggu dari tanggal 14 Februari. Akhirnya mainlah ke rumah, satu mobil. Di situ teh ada mamangnya, uaknya, mamahnya, adiknya, pokoknya rame deh, 8 orangan. Cuman Astrinya nggak ikut? Nggak ikut, dia masih kerja. Udah tuh akhirnya main ke rumah. Bener nih anak tuh belum menikah, maksudnya saya itu belum menikah kan. Kekhawatiran orang tua ya, namanya nggak tahu tiba-tiba ngelamar. Jadi meyakinkan dulu guys, iya. No tipu-tipu lah. Iyalah, kita harus cek and recheck dulu. Nah, saya dicek ke rumah, ngobrol sama orang tua saya. Nah, di situ sepakat lah, oke nih bisa dilanjut. Cuman untuk tanggalnya karena Astri kan kerja, kalau saya kan dagang, jadi lebih fleksibel. Ya udah, akhirnya saya yang kontekan sama dia itu via WhatsApp, nggak teleponan juga, cuman chattingan aja. Nah, terus chattingan, akhirnya
1 Maret. Iya, akhirnya kita nentuin 1 Maret buat ketemuan. Dua keluarga sekaligus lamaran langsung. Oh, langsung bawa keluarga, langsung lamaran. Langsung lamaran. Nah, cuman di situ juga kita nggak nutup kemungkinan. Jadi gini, kalau misalkan Asri nggak cocok sama saya ataupun sebaliknya, bisa membatalkan. Kita nggak di chat itu nggak mastiin langsung kita harus nikah, nggak gitu. Kita harus saling kenal dulu, lihat dulu, karena kan emang diperbolehkan melihat wajah, terus juga bertanya. Yang penting didampingi, jangan sampai berdua. Kalau berdua nanti kena berhalwat. Kayak gitu. Udah tuh, akhirnya singkat cerita 1 Maret lah ketemuan di tempat ekstrim. Warung Kiara, Jembatan. Mantap sekali. Itu di Warung Kiara. Jadi saya juga kaget sih itu. Ada maksudnya di Warung Kiara. Itu desa naon ya? Banyak desa. Pokoknya desanya desa apa gitu. Saya lupa. Jadi jalannya dari abis kita nih, jalan bagus nih, aspal. Nyebrang jembatan gantung sampai ke rumah neneknya. Lamaran di rumah neneknya ya, di Kecamatan Warung Kiara. Itu jalannya batu. Sebenarnya mungkin 10 menit, 15 menit sampai. Tapi karena jalannya batu, jelek, jadi setengah jam. Nah, akhirnya singkat cerita 1 Maret datang ke sana. Terus ya udah, karena emang saya niatnya nikah. Cocok. Langsung cocok apa gimana? Ya waktu pertama kali lihat fisik biasa aja, jujur biasa aja. Karena ditambah selera ngaruh. Ya gimana ya? Tapi kan waktu chattingan kita udah saling tahu bahwa dia pun lihat saya gemuk, saya lihat dia pun kurus orangnya. Cuman ya mungkin nggak tahu ya latar belakang keluarganya gimana. Jadi si Astri ini tuh pas waktu pertemuan pertama didandaninnya minor banget. Mantap. Nah, jadi gini, pertama nih datang disambut neneknya, semua keluarga besar ada. Saya nggak kepaksa bilang iya mau, enggak. Kan hasil ngobrol. Terus juga dia mondok pesantren 5 tahun di Garut. Terus juga apalah, dia bagus nih, baik nih secara keilmuan, secara agamanya bagus. Udah, akhirnya saya yakin ya fisik mah nomor sekian lah, yang penting agamanya gitu kan. Udah. Nah, terus malah kita sepakat, dia pun mau, saya pun mau, lanjut. Saya ikat waktu itu pakai jam tangan, bukan pakai cincin gitu, pakai jam tangan. Nah, udah kayak gitu, nah malah pas abis dia ganti baju terus pakai stylenya dia, nah itu kelihatan cantik. Itu jadi langsung mantap. Ya, alhamdulillah. Kan gini, kalau misalkan menikah itu, ini kalau saya salah boleh dikoreksi ya teman-teman. Koreksi di komentar guys. Mantap. Yang penting kita tuh menemukan sesuatu hal yang menarik dari calon pasangan kita. Kalau misalkan kita lihat fisiknya nih cantik misal, atau dia baik, atau misalkan dia keilmuannya tinggi, udah. Pokoknya yang menarik ya. Iya, kita yakin aja kayak gitu. Karena kan pertimbangannya 4. Ya Islam juga nggak egois. Lihat kecantikannya, terus juga hartanya, terus juga keturunan siapa, tapi yang paling penting terakhir itu agamanya, kayak gitu. Nah, singkat dari situ dia langsung dibawa, langsung ikut pulang sama keluarga kita. Karena kenapa? Karena dia kan libur cuma dikasih 1 hari atau 2 hari gitu, lupa. Maksudnya apa? Beli sepatu, beli gitu-gitulah buat acara. Akhirnya ikut sama keluarga saya pulang. Maksudnya juga sekalian pulang karena dia kan domisili Cipaku, rumah Cipaku, neneknya Warung Kiara, saya di Cigombong. Jadi sekalian pulang belanja ke BTM. Jadi Cipaku dan Cigombong itu Bogor. Nah, kalau untuk Warung Kiara ini Sukabumi guys. Warung Kiara Sukabumi, Cigombong itu Kabupaten Bogor, Cipaku Kota Bogor, BTM Kota Bogor. Jadi masih Bogor. Jadi dari Warung Kiara dibawa ke BTM buat belanja, itu pun sama ibu dan adik saya. Saya mah cuma nyupirin doang. Berarti itu udah nentuin tanggal nikah dong? Udah nentuin. Udah. Di situ kalau nggak salah nentuin itu hari Sabtu, lupa 7 April atau 9 April atau 4 April gitu. Nah, ternyata 4 April ini pas disonding ke sana bentrok lah sama acara pondoknya, acara keluarganya apa. Akhirnya mundur 1 minggu. Jadi tanggal 12 April. Waktu lamaran ke sana tanggal berapa? 1 Maret. Sebulan berarti ya? Ya sebulan lebih lah. Sebulan lebih lah. Sebulanan lah. Anggaplah segitu. Langsung menikah tuh? Iya. Jadi ketemu mah cuman. Berarti ketemu sekali ya?
lamaran langsung terus dibawa itu. langsung ketemu lagi pas nikah. Sekali berarti ya. Sekali. Untuk sebelumnya nih, kan sebelumnya pernah pacaran nggak sih Ki? Pernah pacaran? Pernah kan? Pernah. Saya menyesal pernah Sering nggak? pacaran. Oh. Nggak sering lah. Nggak sering? Nggak. Cuma pernah ya? Pernah. 4 apa 5 Mantap. Nih, terus banyakan dia. kenapa nih Ki? Memutuskan untuk ta'aruf tuh kenapa Ki? Kenapa nggak pacaran lagi? Kan kalau pacaran nih udah ngorek-ngorek dulu maksudnya. Ngorek-ngorek informasi Ki. Ini pendidikan jadi lebih tahu gitu kan. Kenapa nggak pacaran dulu? Enggak, itu tuh termasuk kesalahpahaman. Ini menurut saya pribadi ya. Kesalahpahaman orang untuk ke jenjang pernikahan. Jadi pacaran atau hubungan apapun, orang-orang sekarang banyak yang bilang ta'aruf tapi main ke curug berdua. Ada yang bilang ta'aruf tapi apa? Kenalan dalam bentuk apapun yang membuat sebuah pasangan sering berjalan bersama, sering apa, itu tuh nggak ngejamin bahwa kalian akan saling mengenal, bahwa kalian akan ketika nanti sudah menikah itu lebih baik. Nggak ngejamin. Banyak yang udah pacaran sekian tahun tapi menikah cuman sebentar, yang pacaran mendekati hari pernikahan malah. Karena gini teman-teman, ini bisa diiyain sama teman-teman semua yang pacaran, kalau misalkan pacaran itu kita itu ngeluarin yang terbaik dari diri masing-masing supaya lawan jenis itu saling tertarik dan tetap mau bertahan sama kita. Tapi kalau menikah tuh nggak kayak gitu. Kita tahu jeleknya dia, kebiasaan yang kurang baiknya dia, apanya dia. Nah nanti yang bagus-bagus pas pacaran itu malah lebih kaget. Beda karena, guys, iyalah. Beda jalannya. Pacaran dengan nikah tuh beda guys. Beda. Karena kalau kayak pacaran nih dulu kan ya beberapa deh kayak yang ingat kalau misalkan jalan, kita taunya dia cantiknya doang, udah wangi, udah apa. Tapi kalau misalnya udah nikah, kita tahu nih proses bangun tidurnya dia yang kayak gimana, terus juga pakaiannya dia kayak gimana, terus juga sebelum mandinya sama perubahan setelah mandinya. Nanti akan terlihat ya kaget, biasanya kaget. Karena ada temen yang cerita yang pacaran gitu, oh ternyata istrinya nggak sesuai harapan. Oh mantap, di luar ekspektasi guys. Ya sebenarnya ya teman-teman, kalau misalkan awalnya pacaran terus udah menikah ya itu bagus, suatu kemajuan. Nah tinggal ini aja, perdalam ilmunya aja, karena pernikahan kan ada caranya, ada teorinya. Teman-teman nggak usah takut gitu. Oh iya, kenapa saya milih selain pertama itu pacaran nggak ngejamin, terus juga pacaran itu dosa guys. Tuh dengar ya, mendekati zina. Jangan. Tuh nggak boleh, nggak boleh, nakal. jangan. Oke, berarti kurang lebih 2 bulan ya Ki, proses ta'aruf dari mulai awal tuh. Februari, iya 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Untuk biaya yang tadi itu ada adminnya nggak sih? Kalau kita nyari kan bisa nih gratis ya? Gratis. Kalau untuk pasang profil baru bayar? Bayar. Kalau jadi misal nih siapa gitu, si Mawar mau daftar, katanya kalau kata istri infak seikhlasnya. Nanti ada waktunya, misal setelah dipublish kalau nggak salah cuma 4 bulan apa 6 bulan gitu, nanti dihapus. Atau kalau misalnya dia udah nikah atau udah ada yang hitbah, yang ikat, langsung dihapus. Kabarin adminnya, nanti langsung dihapus. Jangan sampai kalau nggak ngabarin kalian sudah menikah, nanti ada yang ngajak ta'aruf. Jadi mantap guys. Ya kalau laki-laki nggak apa-apa, tapi kalau perempuan kan nggak boleh poliandri. Oke guys, untuk sekarang informasi yang kita dapat ta'aruf itu seperti itu dari pengalaman Vicky ya. Untuk pengalaman yang lain mungkin nanti akan kita coba gali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Vicky udah berbagi kisahnya. Jika ada kebaikan dari video ini boleh diambil, boleh di-share. Tapi kalau ada keburukan itu murni dari kita, dijauhkan aja ya, jangan diambil, nggak usah diambil, dibuang-buang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.